Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah. Berjumpa kembali dalam acara pemahaman Alkitab GKJ Sabda Mulia di minggu pertama Februari tahun 2022 bersama Bapak Pendeta Dani Arianto STH. Selamat malam Pak Dani, apa kabar? Malam Bu Maya, puji Tuhan, sehat. Dan yang masih setia pengiring musik kita Bapak Andi, selamat malam. Puji Tuhan, kita di sini akan membawakan renungan pemahaman Alkitab dalam keadaan sehat, dan kami berdoa juga Bapak Ibu Saudara di rumah juga dalam keadaan sehat, sukacita dan semangat di dalam Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah pemahaman Alkitab. Kita akan memulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita masih menyelenggarakan pemahaman Alkitab secara virtual, akan tetapi kami percaya bahwa Roh Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga, juga hadir di tengah-tengah kami di sini, dan kami percaya bahwa Tuhan tetap akan hadir dan memulihkan setiap kehidupan kita. Kami percaya, kami rindu kita memuji nama Tuhan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hati yang, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Dani Arianto, marilah kita berdoa. Doa pembukaan akan kami hantarkan.
Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara kami yang ada di rumah, kami rindu memuji dan mendengarkan firman Tuhan di dalam PA pada malam hari ini. Kiranya Tuhan hadir, Roh Allah hadir untuk membuka setiap hati dan pikiran kami, sehingga nama-Mu Tuhan boleh kami muliakan, nama-Mu Tuhan boleh kami puji, dan kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa, berkatilah acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Waktu kami serahkan untuk Bapak Dadi Arianto untuk membawakan pemahaman Alkitab.
Terima kasih kepada Bu Maya dan juga Om Andi yang telah bersama-sama dengan kita Bapak Ibu hari ini melaksanakan pemahaman Alkitab secara online. Kembali kami menyapa, selamat malam Bapak Ibu dan saudara terkasih. Shalom, puji Tuhan kita semua ada di dalam berkat pemeliharaan perlindungan dari Tuhan Allah Bapa kita, dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini diambilkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9. Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 bagian B sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan sesuatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, kadangkala kita merasakan bahwa kita mengharapkan orang lain bisa mengalami berubah. Orang lain bisa berubah seperti yang kita kehendaki. Contoh dalam kehidupan keluarga. Mungkin ada seorang suami yang mengharapkan supaya istrinya itu bisa mengerti perasaan dan pikirannya, supaya istrinya itu bisa sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Demikian pula sebaliknya, mungkin istri juga mengharapkan suaminya itu, suami itu bisa mengerti kerepotan istri, suami itu bisa memahami apa yang istri rasakan. Atau mungkin dalam pelayanan Bapak Ibu dalam gereja, mungkin ada di antara kita yang mengharapkan Mbok Yao atau saudara kita yang satu itu bisa memiliki kerendahan hati, bisa diajak kompromi atau bisa diajak kerjasama pelayanan bareng. Mbok Yao atau saudara itu mbok jangan sombong dan seterusnya. Masih banyak contoh lain terkait dengan harapan akan suatu perubahan. Tetapi Bapak Ibu yang perlu kita pikirkan dan perlu kita renungkan adalah bahwa Tuhan menciptakan setiap orang itu unik. Tuhan menciptakan setiap kita itu berbeda satu dengan yang lain. Sangat beraneka ragam termasuk dalam hal minat, bakat, kemampuan, jalan pikiran dan lain-lain. Sehingga kadangkala ketidakmengertian satu sama lain inilah yang menimbulkan salah paham, miskomunikasi,
atau bahkan kalau diperuncing itu bisa menjadi perselisihan. Kalau ini dibiarkan tentu sangat tidak sehat dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga setiap orang memang perlu dipulihkan di dalam terang firman Tuhan. Karenanya malam hari ini mari kita belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus memulihkan kehidupan Saulus. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca tadi dikisahkan bahwa pada waktu itu seorang tokoh yang bernama Saulus ini memiliki pengaruh yang sangat menonjol di kalangan orang-orang Yahudi. Bahkan sangat dominan. Keberanian tindakannya yang ingin membasmi semua pengikut Tuhan Yesus dinyatakan dengan jalan ia meminta surat kuasa dari imam besar untuk menjadi pegangan yang legal untuk mengancam dan membunuh semua murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sehingga kita tahu bahwa Saulus ini seorang yang keras, seorang yang berkomitmen, seorang yang kalau memiliki tekad itu semacam tidak bisa dindek. Jadi dia ingin terus melancarkan ancaman dan serangannya terhadap semua murid Tuhan Yesus, bahkan dengan cara yang dilegalkan. Tetapi semua itu hanyalah rancangan Saulus, rancangan seorang manusia. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti apa yang ada dalam diri Saulus. Sehingga dalam perjalanannya menuju ke kota Damsyik, Tuhan Yesus sendiri hadir. Tuhan Yesus sendiri menemui Saulus dan berbicara kepadanya. Dan melalui peristiwa itulah Saulus mengalami pertobatan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertemuan antara Saulus dengan Tuhan Yesus membawa dampak yang luar biasa, mengubah 100% dalam kehidupan Saulus yang pada mulanya semangat, sangat berkorbar-korbar, mengancam membunuh semua murid Tuhan Yesus. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kini kisahnya berbeda. Saulus diubahkan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan berkenan memanggil dan memilih Saulus untuk menjadi muridnya dan memberitakan Injil. Dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan sanggup mengubahkan hati yang keras seperti Saulus menjadi hati yang lemah lembut. Tuhan bisa mengubah segalanya sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga para murid Tuhan Yesus yang ada di kota Damsyik, yang mengetahui peristiwa pertobatan yang dialami oleh Saulus, ini bisa menerima keberadaan Saulus. Meskipun mereka tahu pada mulanya Saulus ya seperti itu, ingin menangkap, ingin membunuh semua murid Tuhan Yesus. Tetapi setelah para murid yang di Damsyik mengetahui, mereka bisa menerima keberadaan Saulus dalam lingkungan para murid. Para murid ini tidak membenci Saulus, tetapi mereka menerima dengan ikhlas. Para murid tidak mengungkit-ungkit masa lalu Saulus, tetapi mereka merangkul, menerima dan mendukung penuh pelayanan Saulus. Bahkan tadi dikatakan dalam kitab suci, ketika orang-orang Yahudi merundingkan sesuatu yang jahat dan ingin membunuh Saulus, para murid inilah yang menyelamatkan Saulus.
Bapak, Ibu, dan Saudara, sikap-sikap seperti inilah yang perlu kita teladani. Kadangkala orang kalau sudah benci itu ya sok gitu Bapak Ibu ya. Wis pokoknya wis ora tak lelekke gitu ya. Sudah benci ya karena pernah tersakiti dan seterusnya sehingga sulit memaafkan. Tetapi kita mau belajar akan firman Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan dalam kasih. Sekalipun mungkin dalam pengalaman hidup Bapak Ibu ya. Mungkin yang namanya di keluarga, di tempat kerja, bahkan di gereja ada orang-orang yang menurut kita itu menjengkelkan, nyebeli, bikin emosi, natoni hati, natoni hati ya, bikin sakit hati. Nah, asalkan dia mau menyesal, asalkan dia mau minta maaf dan merubah sikapnya, mari kita terima dengan penuh kasih. Mari kita terima dengan tangan yang terbuka. Perlu kita ingat, Bapak Ibu, pertobatan Saulus di sini bukan semata-mata Saulus punya niat untuk bertobat. Tidak ada niat Saulus untuk bertobat. Tetapi karena Tuhan sendiri mengasihi Saulus, sehingga Tuhan sendiri datang, Tuhan berbicara dengan Saulus. Tuhan Yesus mengubahkan sikap hati Saulus yang keras. Tuhan sanggup mengubahkan kebencian Saulus. Sehingga di sini yang perlu kita perhatikan adalah Saulus merespon baik karya Tuhan. Saulus menanggapi suara Tuhan dalam dirinya. Saulus mau menerima Tuhan Yesus masuk dalam kehidupannya. Saulus mau menerima bahwa Tuhan ingin mengubah hidupnya, inilah yang menjadikan Saulus mengalami pertobatan. Saulus mengalami kelahiran kembali dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul bagaimana Saulus yang kemudian berganti nama dengan Paulus, pelayanannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Dan ini menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setelah Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kini Saulus menyerahkan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Saulus mengajar di rumah-rumah ibadat dan mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, Saulus ini orang pinter, memiliki latar belakang pendidikan teologis yang kuat di bawah bimbingan Gamaliel. Ia sangat memahami kitab-kitab para nabi. Kehidupan Saulus juga sangat dekat dengan Tuhan Yesus sehingga ia juga mengerti bagaimana kisah kehidupan Tuhan Yesus hingga sampai pada peristiwa sengsara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Hingga pada kisah perjalanan di Damsyik itu semua direnungkan, itu semua dipergumulkan sehingga Rasul Paulus bisa mengajar banyak orang dan meyakinkan bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Mesias. Namun demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, pertobatan Saulus ternyata membuat orang-orang yang mendengarnya itu heran dan bingung. Mereka heran, mereka bingung, loh kok bisa begini? Bukankah ini yang namanya Saulus yang dulu di Yerusalem bersemangat, ingin mengancam, ingin membinasakan, membunuh semua murid Tuhan Yesus. Tapi mengapa Saulus yang sekarang ini malah memberikan kesaksian, memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Mesias. Sekali lagi Bapak, Ibu, inilah karya Tuhan. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan Saulus diterima baik oleh jemaat di Damsyik.
Tetapi perubahan kehidupan Saulus juga menimbulkan reaksi keras di kalangan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berunding dan berusaha untuk membunuh Saulus. Hal ini bisa kita mengerti karena mereka kecewa. Mereka merasa terkhianati. Mengapa Saulus berubah dan berbalik arah. Tetapi atas pertolongan Tuhan, melalui kekompakan, melalui kasih dari segenap para murid, Saulus bisa lolos dari rencana pembunuhan tersebut. Dan yang paling menarik di sini ayat 31 mengatakan bahwa jumlah para murid semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi jemaat di sini berkembang, bertambah besar. Itu bukan semata-mata karena pekerjaan manusia, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, jemaat bertumbuh, jemaat berkembang, semakin besar. Melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita diajak untuk membuka hati supaya Tuhan Yesus hadir dan mengubah kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam gereja Tuhan di GKJ Sabdo Mulyo ini. Karena kita mengimani bahwa gereja Tuhan di sini mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Karena siapa? Karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Tuhan memberkati gereja ini sangat luar biasa, sehingga jangan khawatir untuk pendanaan tempat parkir 1,7 miliar Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir. Itu semua karya Tuhan. Tetapi mari kita membuka hati kita, biarlah Tuhan pakai hidup kita untuk terlibat di dalam karya Tuhan yang luar biasa ini. Kebutuhan kekurangan, ruang sekolah minggu, pendanaan pelayanan yang lain, kita tidak perlu khawatir. Bukankah 19 tahun kemarin kita merayakan ulang tahun GKJ Sabdo Mulyo, itu bukti Tuhan menyertai kita. Sehingga mari kita menyerahkan kehidupan kita, kita mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan ini seperti Saulus menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan, mari kita pun menyerahkan kehidupan kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karyanya di dunia ini. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Semua bisa diubah untuk menyatakan kehendak-Nya di dunia ini. Yang terpenting sekali lagi, bukalah hatimu, serahkanlah hidupmu untuk melayani Tuhan dan dipakai untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pada malam hari ini memberikan kekuatan bagi jiwa kami, bahwa kami tidak perlu khawatir akan apapun juga kesulitan-kesulitan, problem-problem hidup di dunia ini. Karena kami percaya bahwa Roh Kudus menyertai kami dan berkarya dalam kehidupan kami. Juga dalam kehidupan gereja Tuhan GKJ Sabdo Mulyo ini. 19 tahun lebih Tuhan menyertai gereja ini. Dan Tuhan menyatakan kasih, menyatakan pemeliharaan, menyatakan kehendak Tuhan atas gereja ini. Sehingga gereja ini boleh bertumbuh dan berkembang secara luar biasa. Tuhan memenuhkan segala sesuatu yang kurang dari gereja ini. Dan Tuhan yang memperlengkapi. Dan Tuhan yang menyediakan. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa untuk segenap jemaat. Biarlah segenap jemaat di GKJ Sabdo Mulyo ini mengalami perjumpaan yang indah seperti Saulus,
mereka boleh mendengarkan suara Tuhan. Mereka boleh menerima Tuhan Yesus hadir dalam hidupnya dan mengubah hidupnya. Sehingga kami semua boleh menyerahkan diri untuk dituntun, menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara Indonesia ini. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, mereka yang ada di tingkat pusat sampai daerah, mereka yang ada di berbagai lembaga-lembaga negara. Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Berikanlah roh hikmat kepada mereka, berikanlah roh takut akan Tuhan, dan jauhkanlah mereka dari penyelewengan atau tindakan yang tidak benar. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ampunilah kami akan dosa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan dan juga doa syafaat telah kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bu Maya dan Om Andi, monggo. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Dhani Haryanto pada malam hari ini, sangat memberkati dan mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang punya kelemahan, yang punya kekurangan, dan mungkin punya masa lalu yang tidak baik seperti Saulus. Seperti yang mau bertobat karena panggilan Tuhan, berganti nama menjadi Paulus ya Pak Dhani. Dan kami percaya bahwa jemaat Tuhan di sini juga rindu dipanggil Tuhan untuk setia melayaninya. Kami percaya di dalam bergereja banyak sekali pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan sehingga kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita tutup acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh
acara PA pemahaman Alkitab pada malam hari ini, kita akan tutup di dalam doa penutup. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kiranya Tuhan dengan apa yang sudah kami dengarkan melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Pendeta Dhani Arianto, kiranya Tuhan kami semakin dikuatkan, kiranya Tuhan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan untuk mendengar panggilan-Mu, melayani Engkau dan menjadi berkat untuk sesama. Bapa, sebentar lagi kami selesai acara pemahaman Alkitab. Kiranya Tuhan kami serahkan Tuhan setiap kehidupan keluarga yang ada di rumah, keluarga-keluarga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas kami. Dan Bapa, kami serahkan acara pemahaman Alkitab untuk selanjutnya kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih atas waktunya Bapak Dhani dan Om Andi atas pelayanannya. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kembali berpelayanan dalam pemahaman Alkitab minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Tuhan berkati.